beberapa kitab yang akan kita dibacakan adalah salah satu kutub kitaban tenaga yang hangat. Salah satu kutub. Berapa kitab yang akan kita citakan? Tiga. Berapa? Kam kitaban tenaga. Salah satu kutub. Salah satu kutub. Jadi kita akan citakan 3 kitab secara serta-merta. Yang pertama adalah kitab Qurratul Ain. Apa? Qurratul Ain yang dikarang oleh Qurratul Ain itu dikarang oleh Zainuddin Al-Malban. Serta syarahnya kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu sudah syarah dari Qurratul. Siapa pengarangnya? Zainuddin Al-Malban. Ini coba dengar yang baik, kita ini direkam dan mempunyai yang sampai dinonton orang dan didengar orang ucapan-ucapan yang tidak cocok dengan pengajian. Jadi berapa kitab yang akan kita ikutakan? Pertama kitab Qurratul Ain, ya, dan caranya sekaligus Fathul Mu'in. Siapa pengarangnya? Zainuddin Al-Malban, Al-Alama Zainuddin Al-Malban. Siapa pengarangnya? Zainuddin Al-Malban. Kedua, ketiga adalah kitab namanya I'anatul Talib. Bantuan bagi orang menuntut. Jadi kalau orang menuntut ilmu, kewajiban kepadanya untuk belajar di I'anatul. Siapa pengarangnya? Al-Alama Al-Fadil Al-Salih Al-Kamil Syekh Abu Bakar Al-Mas'ud bin Al-Bakri bin Ma'arif Billah Muhammad Sultan Ad-Dimyati. Itu adalah sekitar 120 tahun yang sudah, belum lama. Siapa pengarangnya ini adalah Abu Bakar atau Said Al-Bakri. Nah, dari itu yang jelas sekarang sekitar 120 tahun. Wafat itu masih muda untuk kita ini, maka cocok sekali untuk masa sekarang. Ya, jadi berarti kitab ini dikarang oleh 2 pengarang dengan 2 kitab. Kitab pertama apa? Qurratul Ain dengan syarahnya Fathul Mu'in. Dan yang ketiga adalah I'anatul Talib, pengarangnya Said Al-Bakri. Ya, sebagai suatu keterangan dari orang-orang yang dulu, apabila kita telah menamakan kitab I'anatul Talibin, insya Allah sudah dapat kita kuasai sebagai pendahuluan ilmu fiqh, dan kita sudah bisa menguasai sekedar mukadimah ilmu fiqh. Dan kalau dulu orang yang sudah belajar atau mengajar atau bahkan menamakan mengajar kitab I'anatul Talibin, itu kalau pulang kampung sudah jadi imam atau imam masjid. Maka sekarang paling jarang orang yang jadi imam masjid,
belajar kitab yang itu memanfaatkan itulah dalam waktu sekarang. Maka kita dambakan anak sekalian, coba ada komitmen bersama, tidak kita minggir, tidak kita pergi, tidak kita tinggalkan daerah ini sebelum kita menamakan i'anatul Nah, maka kami pun berkomitmen untuk menamakan, kamu pun demikian juga. Mesti ada komitmen azam yang kuat untuk baca dapat memahami isi i'anatul talibin. Makanya perlu pada kesungguhan dan adab-adab belajar. Walid kemarin berkunjung ke Thailand, ke Padani, 3 provinsi yang masyhur dengan pesantren-pesantrennya. Jauh berbeda sekali pesantren di sana dengan pesantren kita. Di sana yang pertama orang paling sabar dan mereka itu dalam keadaan paling sederhana. Jarang pesantren seperti kita ini ada beton. Mereka itu kumuh. Tapi walaupun kumuh tempat tinggalnya, pikirannya tidak kumuh. Karena mereka berada dalam jajahan orang Buddha. Presidennya orang Buddha. Peraturan negara orang Buddha. Bahkan Muhammad tidak dikasih masuk. Kami ke sana 2 jam tertahan di perbatasan antara Malaysia dan Thailand gara-gara Muhammad. Kalau Muhammad. Kalau nama jangan Muhammad, mesti ada Muhammad Rizki. Tapi kalau Muhammad saja tidak kasih masuk. Mengapa? Karena Muhammad yang memasukkan senjata ke Thailand. Maka kalau nama Muhammad tidak kasih masuk ke negara orang. Begitu. Tapi kalau Muhammad belajar, boleh Muhammad mau mana dia mau belajar itu dengan keterangan dari guru, insya Allah dikasih masuk. Tapi kalau bukan yang mau nyantri, bukan mau menuntut ilmu, tidak dikasih masuk oleh angkatan bersenjata Thailand yang siap ditembak. Makanya di sana masih banyak pesantren-pesantren daerah di sana di semua dengan pondok apa? Pondok, bukan kalau di Jawa pondok pesantren. Kalau di Thailand dikatakan dengan pondok. Kalau di Aceh disebutkan dengan Dayak. Dan terpisah antara laki dan perempuan. Perempuan pakai cadar semua, laki pakai jubah, pakai sorban, kain putih. Kita pun nanti di merdu, anak-anak abang kita yang sudah merdu wajib pakai jubah. Supaya nanti orang-orang Thailand, orang-orang Filipina yang mau berkunjung ke Aceh, mau tinjau pesantren beraneka ragam rakyat. Ini sekarang kita ikutkan, kita apa? Ketiga-tiganya. Yang mau lengkap kepada sekalian, kita tekun, ada sabar dalam memahami kitab ini. Kita payah, tapi mudah apabila dimudahkan oleh Allah. Dan kamu yakin sekarang banyak orang pandai, tapi sedikit sekali yang pandai membaca kitab. Orang banyak pandai, tapi sedikit sekali bahasa Jerman ya dalam waktu cepat bisa kuasai Inggris. Tapi kalau bahasa Arab, waduh, makanya jangan anggap enteng kamu. Nanti kamu akan belajar pada orang luar negeri semua. Kalau yang pernah di PT Arun, gurunya dari Arab Saudi, artinya orang Aceh juga. Orang Aceh sudah keluar negeri, maka disuruh mengajar di PT Arun sana. Maka dia bilang apa-apa yang kata keberlainan dengan kita. Kita pun mulai hari ini di Tualia Islam Luhut, guru kita main Harijil dari alumni Kairo dan alumni Al-Aqsa akan mengajar anda sekalian khusus 12 hari ini
dalam bidang ilmu tajwid, haram berbahasa selain Arab. Biar kamu bisu dalam 12 hari ini. Kalau mau bertanya silakan. Kalau nggak tahu tanya sama aku. Ini kalau mau bertanya mana? Ini soal wahid ya Ustaz. Mada terserah. Saya ini ada terjemah dulu dalam bahasa. Kalau mana? Coba dulu yang baik. Jadi jangan berbicara Maulana. Biar dia Arab, Arabnya ditanya. Dan wajibkan berapa orang ditanya. Supaya dalam 12 hari ini kita selalu belajar sama orang luar. Perempuan pun demikian nanti kita tuh. Memang karena orang luar negeri dari laki tidak usah lagi dulu. Terus mumpung kita kirim orang perempuan ke luar negeri, kamu sabar dulu. Nanti paham. Nah sudah zuhur, asal nanti. Ataupun nanti kamu setelah asal akan mengajar oleh guru-guru dari luar negeri. Jadi kalau ditanya sama kamu nanti pulang di rumah yang dulu dari mana perlunya dalam luar negeri berada kami. Jangan orang mengangkalkan diri ada orang dari luar negeri. Kami dari dalam banyak, dari luar kota banyak, dari mana dari langit insya Allah kami sahabat. Nah, bukan kita ini berlomba-lomba. Sekarang pesantren Wahabi 6 buah pesantren Wahabi ya akan lawan kamu ini. Pesantren Wahabi saja berapa? Nah, kapan mereka itu membawa misi baru? Tuhan mana dia dah? Bilang itu. Kalau maudan itu haram, kunutnya itu haram. Kita mau selawat badan tidak boleh. Itu ajaran-ajaran Wahabi yang sedang berbahagia. Siapa yang lawan? Kamu ini. Kamu yang muda-muda ini. Dengan apa kita lawan? Alah, mereka itu dengan argumentasi, kita juga dengan argumentasi. Mereka dengan ilmu. Baik, mereka kita dengan ilmu. Tidak bisa. Mak betul ini. Itu apa tu? Dengan apa tu bersih? Kalah tu ni. Aku harap berjalan. Jadi lawan sekarang kita adalah lawan dengan mereka itu ya. Mengapa kita tidak di? Makanya program kita tahun ini untuk meningkatkan kualitas ahsanu ahsanu seperti dalam Al-Quran kemarin tu dalam 3 surat Allah dikatakan oleh Allah ahsanu amalan. Surah mana? Al-Kahfi, Al-Mulk dan surat Hud. Di situ semuanya ahsanu amalan, amal yang paling baik. Maka kita sekarang kuantitas sudahlah, kita ini sudah banyak, tapi yang perlu kita jaga sekarang kualitas. Jadi kita katakan nanti kita nyebara ya Allah ya Tuhanku doa. Sampaikan para Fatihah kami ini kepada orang tua kami, kepada nenek-nenek kami, dan kepada semua guru-guru kami. Mudah-mudahan kami dipanjangkan umur oleh Allah dan diberikan terang hati kami dan kejerangan jiwa kami dalam menuntut ilmu dengan berkah ayat-Mu ya Allah. Bihadhihi niyyati shalihati al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Al-Mu'ini
dengan nama Allah yang Maha Pengasih tapi dikasih bagi hambanya di dunia ini, lagi Maha Penyayang bagi hambanya yang beriman di negeri akhirat itu. Alhamdulillahi segala puji-pujian, segala ungkapan-ungkapan yang baik itu semuanya milik bagi Allah. Alhamdulillah, ungkapan-ungkapan sana ada hamdulillah sana, ungkapan-ungkapan yang baik semuanya milik Allah. Kalau terjemahannya apa itu? Segala puji apa itu puji, apa puji? Puji apa itu puji? Apa itu puji? Ungkapan yang baik semuanya itu milik Allah. Apa itu alhamdulillah? Ungkapan yang baik itu milik Allah. Karena makanya kalau milik Allah, ya Allah sangat senang apa kalau ungkapan-ungkapan yang baik itu kita keluarkan dari mulut kita, karena milik Allah. Mengapa milik Allah? Karena yang baik itu dibaikkan oleh Allah. Tidak ada baik pada itu melainkan Rabbi yang baiknya. Apa? Tidak ada baik pada itu sudah oleh yang baik. Kelas, maka kita banyak ucapan yang baik. Jangan kita keluarkan ucapan yang jelek. Kalau ucapan yang jelek kita keluarkan, Allah tidak ridha. Kelas, maka baiknya diantara kita jelek menjelekkan, kurang begini, kurang bagaimana antara kita baik membaik. Karena tiada sesuatu yang sempurna melainkan Allah al-kamalu lillah. Kesempurnaan itu bagi Allah. Kesalahan untuk semua tidak sempurna. Al-Fatah itu adalah min asma'illahil husna, sebagian daripada nama Allah yang elok. Al-Fatah yang membukakan pintu-pintu rahmat. Nah, termasuk bagian Asmaul Husna Al-Fatah. Apa itu Al-Fatah? Yang membukakan pintu-pintu rahmat. Kalau kita mau rahmat, maka panggil ya Fatah, maka Allah akan membuka. Ada suatu cerita. Apa ceritanya itu? Kalau seseorang membaca di belakang sembahyang fajar 71 ya Al-Fatah, tangannya di atas dada akan dibersihkan hati, disinarkan akar rahasianya, memudahkan urusannya dan mudah rezekinya. Kalau kamu mau kaya, apa? Panggilan? Sesudah apa? Sudah sembahyang dong? Sembahyang fajar. Kalau tangan tidak, gimana tidak? Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Dalam hati kita, yang saya wahai yang membukakan pintu rahmat, wahai yang membukakan pintu rezeki, wahai yang membukakan pintu ilmu, wahai yang membukakan segala-galanya. Berapa kali? Bapak, kam 71. Insya Allah akan terbuka segala sesuatu. Alas? Itu salah satu dari para rahasia Asmaul Husna ya Fatah. Nah itu, besok lagi terus. Ya Allah bukakan pintu rezeki kepada kamu, kepadaku bukakan pintu ma'rifah, bukakan pintu ilmu. Al-Jawadi, lagi Allah yang jawad, yang pemurah, yang
yang diberikan tanpa meminta. Itu nama Jawa apa? Memberikan tanpa persoalan, tanpa proposal. Itu apa namanya? Jawa. Kita kan tidak pernah meminta ya Allah berikan kita telinga, langsung Allah beri telinga. Jadi apa Jawa Muhammad? Memberi qabla su'al. Apa? Ini apa? Qabla su'al. Memberi sebelum meminta. Itu namanya al-Jawa. Al-Mu'in. Apa itu al-Mu'in? Yang menolongkan. Al-Mu'in. Yang menolongkan. Atau al-Muwafiq. Yang memberi taufiq. Itu mana ala tabaqi al-Muwafiq bima yahtara. Orang yang memberitahu ala tafaqui bidini. Allah yang menolongkan atas memberi paham dalam agama. Akan siapa? Man yahtarahu minal ibadi. Akan orang-orang yang memilih ya Allah tanya orang dari para hamba. Allah yang selalu menolong memberi paham dalam agama orang yang dipilih daripada hamba. Tapi bukan sembarangan dong, bukan sembarangan. Dipilih dulu, diseleksi. Ini siapa seleksi kamu dari 300 sekian, diseleksi kecuali 80. Itu bukan perkara yang asing, itu perkara yang biasa. Allah pun mengikhtar, memilih. Bukan semua hambanya akan diberikan taufik, akan diberikan pertolongan. Siapa? Maniyah apa? Maniyah tahu minal ibad. Orang-orang yang Allah memilihkan orang itu daripada kalangan hamba Allah banyak. Pak, tapi bukan semuanya. Siapa juga? Maniyah tahu. Karena murid dari kelas 3 itu banyak. Sampai berapa ratusan. Tapi berapa isi besar ini yang kita? Maniyah tahu. Sudah diseleksi. Berarti seleksi itu bukan suatu masalah baru. Allah sendiri pakai seleksi. Ini jangan marah-marahin bapak kamu bangun diseleksi anaknya. Allah pun seleksi yang banyak. Bukan mudah-mudahan diberitahu seleksi dulu. Alas? Maka oleh karena demikian kita menggunakan Allah mudah-mudahan termasuk orang yang diseleksi, termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku naik saksi. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Negeri yang kekal. Nah, ini berarti kita mengucapkan para kita. Apa itu tadi? Aku naik. Apa mau aku naik tadi? Aku yakin. Seyakin-yakinnya. Ucap dengan lidah. Iqrar dengan hati. Pelaksana dengan agenda. Itu mana asyhadu. Apa itu mana asyhadu? Aku yakin. Seyakin-yakinnya.
jawab satu aku ya. Jangan aku nanti dengan apa kamu naik dengan apa dengan tangga, ada uji nanti uji orang itu dulu siapa namanya. Kalau saya nak mana? Kalau saya, anu juga yang diapu mempunyai. Kalau murid pulang dia belum muncul. Mana kamu pulang? Ya setelah mencari ini sama murid sudah. Coba kamu tidak ingin wali pulang. Oh, saya mencari ini coba. Jawab ucap saya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah jawab hati aku naik lagi tidak ada Tuhan yang lima menit. Dia apa aku naik? Mentangga terus ikut. Atau udah. Dengan apa naik? Dengan apa kamu naik? Pakai tangga? Apa kamu ini? Coba tanya semua orang yang berpulang. Anjing sama ulmo, dua orang yang mampu dikai mandi sama ulmo. Karena anggap pilihnya sama ulmo yang pada itu mampu dai tak? Bunga berikut maupun dah berikut. Buangan buangan dagang, buangan minyak dan jaliun. Maju dan yang dah boleh ni. Tapi boleh baik tak nak kita mau karena ini. Awi dong, kami dong. Ada kau mana? Ada satu. Itu pun dari dah. Ada yang dipisah oleh kau. Tidak, masuk terus ya. Itulah beda dulu. Dulu ditanya. Terang-terang, kenapa kamu naik tadi? Pakai tangga. Jadi apa artinya mau naik tadi? Aku yakin. Ya. Bukan aku naik tadi, aku naik tapi jangan naik naik rumah. Alright. Nyata dia menurun di neo dia berikuan dia tahu ni. Mana tu pun tadi yang gawal ni. Orang jadi orang yang berarti normal. Pakai satu. Ini hari ada bukan ada di bumi sani. Walanu biqalbi. Aku ngaku dengan aku, ucap dengan lidahku. Aku dengan lidahku. Aku akui dengan lidahku. Aku yakini dengan hatiku. Sesungguhnya tidak ada sembahan dengan sebenar-benarnya. Yang ada di hari ini kecuali Allah. Allah lah yang hak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Walaupun kafir itu sudah pikir menyembah patung, menyembah berhala, itu tidak hak untuk disembah. Yang hak disembah hanyalah Allah. Di mana Allah itu? Allah tidak bertempat, tidak berjahat, tidak bermasa, bukan di langit, bukan di bumi, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan ada waktu malam, bukan muncul waktu hari. Nah semuanya itu sifat baru. Beda dengan yang dipakai oleh Wahabi Salafi. Wahabi Salafi bilang Tuhan di alat, Tuhan di langit, Allah di alat, Allah di langit. Itu bukan. Balas. Kau nanti dua hari bergaul dengan orang itu sudah bilang Tuhan itu tidak. Balas. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik tadi. Aku dengan lidahku. Dan aku
keyakinan hatiku sesungguhnya Sayyidina Muhammad penghulu kita Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Yakinnya Nabi Muhammad itu hambanya, bukan anaknya, dan rasulnya, utusannya. Sahibu maqamil mahmud, dianya Muhammad itu yang punya tempat yang terpuji. Hanya satu tempat sama, satu tempat untuk memberi pertolongan pada majlis hukum, pada melaksanakan hukum nanti di hari akhirat. Itu Nabi ada satu maqam mahmud, atau sekarang apa namanya itu balkon, apa? Balkon, ada satu apa astana itu apa balkon namanya, pokoknya itu tempat apa namanya, tempat baik itu, itu. Di tempat apa? Di tempat pemutusan hukum pada hari kiamat. Di sanalah Nabi memberi jawaban. Apa itu jawaban? Apa itu jawaban? Muhammad lupa kamu. Apa ini Pak? Meminta kebaikan dari orang lain kepada orang lain. Itu Pak. Apa itu sama? Kebaikan kepada orang lain bagi orang lain. Meminta bantuan oleh Nabi kepada Allah kepada umat. Itu namanya apa? Nah, apa yang orang juga kita belajar, kamu gak lupa. Ini raw-raw berapa hari di kampung lupa semua. Apa yang kita mau? Meminta kebaikan kepada orang lain untuk bantu dirinya. Meminta syafaat oleh Nabi kepada Allah akan umatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah umatku ini lemas, ya Allah, kecil-kecil, ya Allah, tahan dari kamu yang hidup panas, ya biarlah. Aduh, apapun itu minta kebaikan kepada Allah, kepada umat. Itu apa namanya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya merahmati oleh Allah, oleh Allah, dan mensalami ya Allah atasnya Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Muhammad dan Allah mensejahterai Nabi. Maka kita tahu berselawat kepada Nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kita berselawat, ayat selawat itu ya ada selawat, ada selawat, pokoknya selawat. Wa ala alihi wa sahbihi Aqulu bima yawmal ma'ad. Dan rahmat dan senjata lagi. Dan rahmat dan senjata lagi. Sahabat-sahabatnya Nabi. Yang mulia, yang ma'rifah, yang tinggi. Itu ada sama majidun atau majidun ala wal majidun, satu kemuliaan, ma'rifah tinggi. Ya, sahabat
A'udzu bima yaumal ma'ad. Yang kemenangan aku. Yang kemenangan aku. Dengan keduanya lawan dan senjata. Dengan keduanya salat dan salam. Pada hari ma'ad. Hari cepat kembali. Masir, yaitu tempat yaitu hari kiamat. Makanya banyak berselawat, mudah-mudahan kita mendapat penona. Alas, nah, tuh kamu ini mulan di kamar, nah, mulana, mulan kamar ya. Nah, siapa itu kamu ya? Nah, mulan kamar kan dia tidak dalam. Supaya di dalam pun kita lihat apa yang kita lihat, banyak insya Allah akan dapat kita bisa. Kelas. Wabadu. Wa'ada syarhun mufidun. Mu'ala kitabi. Al-musamma biqurratil aini. الدين يبين المراد ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرد الفوائد. Dengan kuraturen ini kita Fathul Mu'in ini sebagai penjabaran Allah yang berfaedah. Ada kitabku yang kecil yang namanya kuraturen di masjidin itu 8 mata yang penting-penting dalam agama. Ini caranya. Itu Fathul Mu'in. Alas. Nah, jadi nama kitabnya itu Quratil. Nah, Quratil ini itu adalah nama kitab isim alam. Alam Ridha seperti Abdul. Alam apa itu? Alam Ridha. Kalau alam Ridha ya Arabnya atas mudhaf. Makanya al-musamma bi qurratil bi muhammadin. Ini arah syarahnya. Nah, yubayinu apa pembicara ini? Kenapa pembicara ini? Yubayinul murada. Menyata ia akan maksud qurratil ain. Makna murad tadi lafai quratul dengan menyatakan mana failnya, mana maf'ulnya, mana kembali dhamirnya itu mana yubainul murad wa yutammimul murada dan yang pernah ya akan faedah quratul mana yang belum jelas bahkan dijelaskan oleh Fathul Mu'in. Wa yuhasilul maqasida akan menghasilkan tujuan. Wa yubrizul fawaida dan akan melahirkan faedah-faedah.
dan barang pertama apa? Yubainul murad wa yutimul murad wa yuhasilul maqasid wa yubridul fawaid. Itu adalah maksudnya. Wasamaituhu biqurbi fathil mu'ini bisyarhi qurratil aini hikmatid dini. Apa namanya cara itu? Aku nama apanya cara itu? Dengan nama Quran, dengan nama Fathul Mu'in, dengan cara Quran Bil'in. Jadi ya alam Quran masuk alam murakab itu, murakab itu namanya Fathul Mu'in, yang bisa dia Quran. Jadi namanya Fathul Mu'in, itu cara Quran Bimuhimatin. Wa la as'alullah al-karimal mannana dan berlaku karena itu aku minta akan Allah yang maha mulia lagi yang memberi nyaman. Akan apa aku minta? Ayya ummal intifa'ah, akan bawa melengkapnya akan manfaat dengannya cara bagi orang yang khusus dan bagi orang yang umum daripada ikhwan, dari saudara-saudaraku. Wa yuskinani bil firdausan fi daril aman innahu akramu karimin wa arhamu rahimin. Dan akan apa aku minta? Akan bawa mau umum ya Allah akan manfaat dengannya cara bagi orang yang khusus dan bagi orang yang umum dari saudara-saudara, dan Allah mempercepat dia akan ujungnya cara akan firdaus dalam negeri yang aman. Innahu karimun innahu akramu karimin. Sesungguhnya Allah itu paling mulia yang dari yang mulia, lagi paling kasih sayang dari yang kasih sayang. Itu permohonan dari pengarang. Ya Allah, manfaatkan daraku ini. Lalu kita sekarang beranjak kepada kitab Quratil. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif, artinya aku karang akan kitab ini dengan nama Allah yang maha pengasih dan pilih kasih di dunia ini, yang maha penyayang bagi hambanya yang beriman di negeri akhirat itu. Artinya kita walifu ini tempat tak lupa itu, karena dalam ilmu jumlah dalam ada tempat ikatannya di mana. Kalau sekarang walifu, kalau makan aku makan. Kalau misalnya aku pidato aku khutbah, pokoknya bismillah itu ada tempat taruhnya. Menurut bahasa dalam istilah ilmiah